Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi selain dengan mendengarkan dan melihat. Informasi yang didapatkan adalah informasi tertulis. Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi yang paling mudah untuk diperoleh adalah melalui bacaan. Perpustakaan daerah di Jember merupakan wadah bagi masyarakat Kota Jember untuk dapat menikmati fasilitas perpustakaan yang disajikan lengkap untuk semua usia, baik dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Saat ini kami telah tiba di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember, yang mana disinilah kami akan melakukan observasi. Ingin tahu bagaimana kelanjutan dari observasi kami? Maka terus saksikanlah film dokumenter ini. Berdasarkan Surat Bupati KDH tingkat 2 Jember nomor 219 tahun 1986 tentang susunan pengurus perpustakaan umum daerah tingkat 2 Jember tanggal 31 Desember tahun 1986, maka perpustakaan umum daerah dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Tempatnya di Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 11. Kemudian pindah lagi ke Gedung Pramuka, Jalan Gajah Mada, Mutiara FM. Dan akhirnya pada tahun 1997 di Jalan Letnan Jenderal Panjaitan nomor 49 sampai saat ini. Fasilitas yang disediakan adalah ruang perpustakaan yang terbagi menjadi dua, yaitu perpustakaan anak-anak dan perpustakaan dewasa. Tersedia juga kafe dan ruang auditorium, serta ruang komputer yang dapat dimanfaatkan untuk berkumpul, untuk berseminar, dan untuk mencari data di internet. Konsep perancangan proyek perpustakaan ini adalah buku, yang didapat dari fungsi utama dari bangunan ini sendiri, yaitu perpustakaan. Oleh karena itu, dalam perancangannya, bangunan terdiri dari satu masa dengan bentuk dasar yang menyerupai tatanan buku pada rak buku. Fasilitas ini didukung oleh penggunaan material dan penataan lengkap yang dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Baiklah, kali ini kita akan melaksanakan wawancara dengan narasumber kepala atau pimpinan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember atas nama Bapak Fatur. Marilah kita simak ulasan wawancara berikut ini. Yang pertama, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan daerah ini? Untuk melayani peminjaman pengembalian kita istilahkan sistem sirkulasi. Sirkulasi bahan pustaka kita yang paling utama kita gunakan sistem layanan komputer komputerisasi menggunakan sistem SLA Smart Library Application. Kita gunakan tahun 2010 sampai sekarang. Jadi setiap pemusaka yang mau pinjam, otomatis yang mau pinjam itu sudah terdaftar jadi anggota. Sudah mempunyai kartu anggota, itu biasanya cari katalog dulu di meja katalog. Setelah ada yang pas, ada yang cocok, mereka pilih, bisa langsung terang. Di sistemnya gitu. Setelah
milih sendiri di rak, nanti kita bisa di scan dengan alat kita, langsung bukunya bisa dibawa. Kita catat di sistem komputer itu sudah tercatat. Nanti kalau waktunya pengembalian, biasanya pemusaka, istilah kita. Pemusaka itu orang yang menjadi pengguna jasa perpustakaan. Setiap pemusaka mengembalikan buku itu biasanya kan langsung pinjam, biasanya yang umum biasanya sering gitu. Tapi kalau khusus untuk mengembalikan, itu bukunya dibawa, langsung kita scan, berarti sudah masuk. Itu aja, pakai SLA. Lalu dari mana saja buku-buku yang ada di perpustakaan daerah ini? Lebih banyak dari pengadaan atau pembelian dengan APBD, anggaran belanja daerah. Itu tiap tahun rata-rata kita minimal kisarannya 200 juta untuk pengadaan. Tapi khusus 2015 ini kita 500 lebih, hampir 600 juta untuk pengadaan buku aja. Tapi kalau pengadaan buku itu yang paling umum dengan APBD ya. Tapi kalau ada sumbangan, kadang ada pemusaka kita yang merasa memiliki, termasuk peduli yang kita nyumbang. Nyumbang bisa kita tampung. Sumbangan itu bisa dari pemusaka, bisa dari institusi lembaga lain, dari Badan Perpus Surabaya, Badan Perpusnas, itu ada rutin tiap tahun, tidak mesti ya. Kalaupun yang rutin biasanya bantuan dari Badan Perpus Surabaya atau Perpusnas itu langsung dihibahkan untuk perpustakaan desa binaan. Intinya yang lebih banyak itu dari pembelian dengan BPD. Sumber anggaran mungkin? Kalau anggaran APBD kita tahun kemarin ini 3M 945 juta 897 ya. Ini untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung totalnya. Ini kalau belanja tidak langsung itu istilahnya untuk gaji itu ya. Jadi untuk gaji aja itu 1,139 M. Kalau belanja langsungnya ini 2,806. Halo, iya. Itu 435 dari posisi apa yang dari tusuk semua udah? Oh, termasuk jasanya posisi ya? Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih. Oh, lah ya enggak, itu kayak itunya maksud saya kan dimasukkan ke administrasinya posisi gitu loh. Bagaimana teknik peminjaman buku di perpustakaan daerah ini? Ya, di sini peraturannya harus menjadi anggota terlebih dahulu. Syaratnya harus mengisi formulir dan syarat pertama itu yang paling utama adalah KTP-nya harus Kabupaten Jember. Ini formulir ini harus diisi lengkap, kemudian harus ada yang mengetahui. Ini ya formulirnya seperti ini. Ya. Ini menyesuaikan dengan status pekerjaannya, misalnya mahasiswa Ya. atau pelajar. Kalau pelajar, yang mengetahui di sini adalah kepala sekolah. Diberi nama terang, tanda tangan, kemudian stempel.
mahasiswa harus mengetahui dekannya atau ketua jurusan sama. Kemudian kalau umum mengetahui RT atau RW-nya. Dilampiri fotokopi KTP Kabupaten Jember, fotonya 2, ukuran 3x3 atau 3x4. Persyaratannya di sini. Harus kabupaten. Ya, harus Kabupaten Jember. Terus lalu mayoritas buku apa yang menampilkan? Ini kan perpustakaan yang umum. Jadi yang datang ke sini itu kan sifatnya juga umum kan. Jadi tergantung apa yang menjadi minat. Tapi yang paling banyak tuh kalau yang umum banyakkan novel sama buku agama. Lalu dalam perpustakaan ini ada beberapa keseluruhan buku atau judul. Kalau buku, jumlah buku sampai bulan November sampai bulan September itu sebanyak 8.020 eksemplar. Kalau judulnya sekitar 2.000. Oh, judulnya lupa. Lalu apakah ada batasan-batasan khusus seperti maksimal jumlah buku yang boleh dipinjam? Maksimal peminjaman itu 2 buku. Satu orang kan satu kartu. Satu anggota itu peminjaman maksimal 2 buku. Kemudian batas peminjamannya selama 14 hari. Ketika apabila terlambat dalam pengembalian itu ada sanksinya, yaitu dendanya sebesar Rp500 per buku per hari. Sistem layanan yang diterapkan pada Perpusda Jember ini, kalau jenis layanan itu ada layanan sirkulasi, kemudian ada layanan fotokopi, ini di sini layanan rujukan dan referensi, kemudian ada layanan lab online, kemudian layanan buku koleksi dewasa, layanan ruang buku anak-anak. Bagaimana dengan pendapat para pengunjung? Iya, dari SMA mana? SMA 1. Di sini kami ada tugas tentang observasi dalam perpustakaan. Boleh kami wawancara adik Sultan? Boleh. Yang pertama, seberapa sering sih adik kesini? Kalau ke perpus ini ya, kalau misalnya butuh buku, butuh pengetahuan gitu, pasti ke sini. Soalnya kan jarang males tuh buat beli buku. Menurut adik pendapat apa? Pendapat adik itu tentang perpustakaan ini seperti apa? Menurut aku ya, buku-bukunya di perpus ini udah lengkap. Cuma terkadang tuh ya aku nemu buku yang kurang perawatannya. Iya, terima kasih ya. Ya. Setelah berkunjung di perpustakaan daerah Kabupaten Jember, kami menilai bahwa standarisasi dan fasilitas perpustakaan ini telah memadai. Akan tetapi, perpustakaan ini memiliki kekurangan, yaitu minat baca yang rendah dari warga masyarakat sendiri. Padahal, perpustakaan ini banyak fasilitas yang dapat kita manfaatkan, seperti writing class, ruang internet, dan referensi buku yang dapat dibaca oleh semua kalangan masyarakat. Begitulah serangkaian observasi yang kami lakukan di perpustakaan daerah Kabupaten Jember. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan minat baca